She-Hulk episode ke-7. Ini agak mending lah ya dari episode 6 kemarin, dimana di episode ini itu ngenalin kita berbagai karakter baru Marvel yang terlibat di episode ini. Terus ada juga petunjuk baru soal rencana intelijensia yang berhasil ngambil darahnya Jennifer Walters. Udah berhasil diambil apa belum ya? Bakal kita bahas langsung di breakdown episode 7 She-Hulk ini bareng gue Rian. Let's explore this universe. Episode 7 ini dibuka dengan shot yang fokus ke karakter Jen yang sedang berbunga-bunga karena dia makin deket sama Josh, cowok yang kenalan sama Jen dari acara nikahannya Lulu di episode kemarin. Mereka chatan janjian ngedate dan sama kayak series Miss Marvel, di sini kita bisa ngeliat chat yang ditampilin animasinya yang muncul di sekitarnya Jen. Nah, sequence ini diiringi sama lagu dari Haim yang berjudul Now a Minute yang ternyata diambil dengan gaya shot yang mirip dengan musik video dari lagu ini. Mereka PDKT, ngedate, kuliner bareng, nonton drive-in cinema, sampai akhirnya bobo bareng setelah 3 kali ngedate. Jumat besok paginya, si Jen bangun dan tahu-tahu ternyata si Josh ini gak nginep. Jen seneng banget karena abis dipapap sama si Josh. Dia chat Josh dan bilang kalau dia gak bisa berhenti senyum-senyum karena kejadian semalam. Dan dari sini senyum-senyumnya Jen pelan-pelan berganti jadi resah dan gelisah. Chatnya Jen gak dibales-bales. Ini ke bawah sampai ke kantornya. Di GLKNH, Nikki baru aja tahu kalau Jen dinominasikan sebagai Female Lawyer of the Year, yang artinya mereka bakal datang ke acara gala untuk acara rewards itu. Dimana acara gala ini udah ditis di trailer series ini, dimana She-Hulk datang dengan memakai dress dan kekacauan yang bakal terjadi dengan melibatkan pasukan di audisi di lokasi yang sama. Tapi Jen gak peduli ya sama nominasi ini dan cuma mantengin HP-nya buat nungguin balesan chatnya Josh. Ngelihat Jen yang edik banget sama handphonenya, Nikki sempet nyangka kalau Jen ini lagi nyari tahu soal website intelijensia yang sebelumnya dikasih tahu Nikki, dimana website ini berisi hate speech dan ancaman kematian buat She-Hulk. Tapi ya si Jen lebih nggak peduli lagi ternyata sama intelijensia ini. Dia tetap nungguin balesannya Josh. Rasanya Jen lanjut sampai hari Sabtu, gangguin weekendnya dia, dan sampai hari Minggu nggak ada balasan juga. Jen malah dapat telepon dari petugas polisi bernama Chuck Donnellan yang jadi pengawas bebas bersyaratnya Emil Blonsky. Chuck minta tolong ke Jen buat nemenin dia pergi ke tempatnya Blonsky karena dia harus ngebenerin device inhibitor yang dipakai sama Blonsky yang bermasalah. Karena takut kalau alatnya ini bermasalah karena Blonsky yang berubah menjadi Abomination. Karena takut sama Abomination dan gak punya staff yang lain buat diajak, Chuck minta bantuan ke Jen in case ada serangan dari Abomination. Nah, nama Chuck Donnellan sendiri sebenarnya bisa nge-refer ke Charles Donnellan, seorang komik artis yang jadi kreator dari berbagai komik Marvel, salah satunya adalah komik Human Torch. Jen akhirnya pergi ke peternakannya Blonsky, dimana dalam perjalanan kita bisa ngedengar Jen yang muter lagu dari Handsome yang berjudul Mbop. Dan kita juga ngelihat shot yang mirip seperti sequence waktu sebelum Jen dan Bruce kecelakaan di episode pertama. Jen diminta pakai bentuk She-Hulk buat nemenin Chuck benerin inhibitornya Blonsky, karena Chuck beneran takut sama Blonsky. Inhibitor ini ternyata rusak gara-gara Blonsky lompat ke pagar listrik waktu dia mau nyelamatin ayam favoritnya yang dikasih nama Princess Silk Feather. Chuck menyelesaikan tugasnya dan pulang duluan. Waktu Jen lagi mau pamitan pulang, tiba-tiba ada 2 orang yang lagi berantem dan menghancurkan mobilnya Jen. Dan Jen langsung nengahin pertengkaran ini dengan berubah jadi She-Hulk dan ngebanting manusia banteng ini. Mereka berdua ternyata adalah pasiennya Blonsky, seorang manusia banteng dengan nama Manbull dan orang Spanyol bernama El Aguila. Manbull ini kalau di komik bernama William Torrance. Dia diceritakan sebagai super villain dan musuhnya Daredevil. Dia awalnya adalah seorang kriminal kelas teri yang ditugaskan sama villain bernama Mr. Clean untuk melakukan pencurian dari beberapa orang di jalanan yang nantinya dijadikan sebagai objek eksperimen. Karena gagal dalam misinya, William Torrance akhirnya dijadikan objek eksperimen sama bawahannya Mr. Clean bernama The Professor. Dia disuntik dengan super serum binatang yang merubah William menjadi monster hybrid banteng yang dikenal dengan nama Manbull. Sedangkan karakter El Aguila alias Alejandro Montoya adalah seorang mutant dari Spanyol yang punya kekuatan mengeluarkan energi listrik. Dia jadi superhero di kota New York sekaligus pendekar pedang dengan julukan El Aguila. Dari komik, kedua karakter ini diadaptasi di MCU. Manbull punya kekuatan super strength yang digunakan buat nyeruduk, dan El Aguila yang punya kekuatan listrik yang dialirkan di pedangnya.
Karena mobilnya rusak, si Jen kejebak di peternakannya Blonsky. Jen ditawari sauna sama Blonsky tapi nggak tertarik karena lebih pengen cari sinyal dan nungguin chatnya Josh. Jen keliling peternakannya Blonsky yang ternyata gede banget dan nemuin sinyal di rumah kayu tempat sesi sharing Blonsky dan pasien-pasiennya diadakan. Jen kepaksa ikut nimbrung dengerin sesi ini. Ada beberapa pasien yang ditangani Blonsky yang punya masalahnya masing-masing, seperti Saracen, seorang vampire, Porcupine yang gak mau buka kostumnya, Manbull yang punya masalah mengendalikan amarah, dan Ella Guila yang punya masalah identitas karena sering dipanggil Matador, padahal dia lebih mau jadi jagoan pedang. Nah, dari kostumnya, orang-orang malah menganggap dia sebagai Matador karena memang dia pakai kostum layaknya seperti Matador. Nah, kita kenalan dulu nih satu-satu sama karakter ini. Saracen di komik adalah salah satu vampire pertama di bumi yang bergabung di grup vampire bernama The Ancient bersama dengan vampire lainnya bernama Nosferatu, Vardelet, dan Lamy. Saracen sendiri adalah salah satu vampire yang diburu sama Blade, si pemburu vampire. Nah, kemunculan Saracen ini kayaknya bakal connect dengan film Blade nantinya, yang bisa juga diceritakan jadi musuhnya Blade. Kemunculan Saracen di sini sekaligus ngasih tahu kalau vampire eksis di dunia MCU yang belum pernah di-tease sebelumnya. Dan ini baru satu. Tentunya ada banyak lagi yang akan dimunculkan dan di-reveal nanti di film Blade. Saracen di sini jadi vampire yang mencoba tobat untuk menahan nafsunya terhadap darah, makanya dia ikut dalam sesi ini. Nah, kalau Porcupine, di komik awalnya diceritakan sebagai weapon designer untuk pemerintah Amerika. Dia jadi kriminal karena menggunakan battle suit yang punya fitur pertahanan dan senjata dengan duri seperti landak. Dia juga dikenal sebagai musuh dari Henry Pym, Ant-Man pertama, dan Janet Van Dyne, The Wasp. Jen yang lagi fokus cari sinyal tiba-tiba kaget ketika satu member lagi yang masuk ke ruangan ternyata adalah The Wrecker, salah satu anggota Wrecking Crew yang ikut nyerang Jen di episode ketiga. The Wrecker sendiri adalah leader dari tim Wrecking Crew yang make Linggi sebagai senjatanya. Timnya ini menggunakan alat konstruksi Asgard dan berusaha ngambil darahnya She-Hulk yang ternyata atas perintah dari intelijensia. Jen yang ingat insiden itu langsung ngekonfront si Wrecker, ngebanting dia ke tumpukan kursi yang udah dirapihin sama Manbull. Tapi turns out si Wrecker ternyata udah tobat dan gak lagi join di Wrecking Crew. Nah, karena kejadian itu, Jen dipaksa sama Blonsky dan grup ini untuk ikutan dan ceritain masalahnya karena mereka ngelihat Jen yang gak bisa lepas dari HP-nya dan kayak orang gak jelas gitu ya. Mereka jelas ngelihat kalau si Jen ini punya masalah. Di grup ini Jen akhirnya cerita tentang Josh. Josh dianggap Jen beda karena tertarik sama Jennifer-nya, bukan sama She-Hulk-nya. Jen ngerasa kalau dia dapat kekuatan She-Hulk, bentuk ini justru lebih menarik di mata orang-orang. Padahal bentuk Jen juga menurut dia hebat. Dan datanglah Josh yang tertarik dengan bentuk Jen, beda dengan orang-orang lainnya. Makanya Jen sakit hati ketika si Josh yang udah dia harap-harap malah ngeghosting dia. Grup ini meyakinkan Jen kalau dia memang hebat sebagai Jennifer dan menyemangati si Jen ini, yang bikin Jen bisa jadi lega dan akhirnya menghapus nomornya Josh. Jen juga mandi sauna yang bikin dia tambah fresh lagi. Jen yang udah selesai healing akhirnya pisah sama mereka ini dan mobilnya diangkut sama truk yang di sini punya tulisan Slott. Slott ini nge-refer ke Dan Slott, kreator dari komiknya She-Hulk, yang cerita dari komik itu dan juga style komiknya menginspirasi series ini. Series ini akhirnya ditutup dengan nge-reveal kalau ternyata Josh sengaja deketin Jen untuk mengincar sesuatu. Josh ternyata adalah agen dari intelijensia, kelompok rahasia yang mengincar darah She-Hulk. Di episode sebelumnya sebenarnya udah kelihatan nih di mana Josh dipantau dari jauh sama intelijensia di acara weddingnya Lulu yang lagi mendekati si Jennifer. Nah, ini menjelaskan ternyata misinya udah di-set sejak awal Josh ngajak kenalan si Jen di acara itu. Di sini gue mencoba cari tahu nih, Josh ini ngambil referensi dari karakter apa ya di komik. Dan sejauh ini cuma ada karakter Josh Foley alias Elixir. Dia mutant dan tim X-Force yang punya kekuatan memanipulasi tubuh manusia. Tapi kayaknya beda karakter ya. Mungkin Josh adalah nama samaran ya guys ya. Ya namanya juga lagi nyamar untuk ngincer sesuatu kan. Pastinya nggak bakal menggunakan identitas sebenarnya. Di sini Josh berhasil ngehack handphonenya Jen dan ngopi semua data-datanya Jen. Data ini bakal digunakan untuk nge-track Jennifer lagi. Yang artinya urusan intelijensia sama Jen ini gak selesai gitu aja setelah darahnya diambil. Intelijensia masih bakal memantau dan masih ada yang dibutuhin dari She-Hulk setelah ini. Mungkin darah yang lebih banyak atau data lainnya tentang mutasi Jen ke She-Hulk. Josh juga berkomunikasi langsung dengan si Hulk King yang kita curigai adalah The Leader. Dia ngasih emoji sebagai kode kalau dia udah berhasil ngambil darahnya She-Hulk. Tapi yang menurut gue aneh adalah
kok Jennifer nggak ngeh sama sekali ya kalau darahnya diambil. At least bangun-bangun kayak ada yang pegel kayak gitu ya di bagian yang disuntik. Atau bahkan kita juga nggak dapat adegan di mana si Josh ngeluarin suntikan dan ngambil darahnya Jen. Plus, kalau darahnya ini udah diambil, buat apa kita ngelihat ada suntikan vibranium di ending episode 6 sebelumnya? Kalau ternyata buat dapetin darahnya Jen, cukup pakai suntikan biasa aja di waktu Jen masih dalam bentuk manusianya. So, apakah si Josh ini nggak ngambil darahnya Jen ya? Dan apakah dia cuma ditugaskan untuk ngehack dan ngambil datanya Jen aja, bukan untuk ngambil darahnya? Tapi emoji suntikan darah hijau dan jempol ini ya sudah sedikit ngetis ya, atau ngejelasin tanpa harus ditunjukin sebenarnya apakah si Josh ini udah ngambil darahnya atau enggak. Atau bisa aja emoji ini ngasih tahu ya kalau intelijensia udah ready nih buat ngambil darahnya She-Hulk setelah HP-nya Jen ini diretas. Well, kita anggap aja mereka udah dapat darahnya She-Hulk. Belum tentu juga si darahnya She-Hulk nanti bisa dijadikan bahan untuk super serum misalnya. Hulk bilang kalau ada 1 dibanding 1 juta atau 1 miliar kemungkinan kalau darah mereka bisa dijadikan orang punya kekuatan Hulk. Kemungkinan orang bisa mati itu lebih besar dibanding kemungkinan suksesnya. Tapi gue penasaran sih mereka mau ngapain sama darah ini. Apakah bikin monster gamma baru? Bisa jadi. Di komik, kelompok intelijensia sendiri pernah diceritakan melakukan beberapa eksperimen dengan gamma dan cosmic radiation untuk membuat manusia super dan monster yang mereka gunakan untuk melawan Hulk dan menaklukkan dunia. Mereka sendiri sempat ngedeketin General Ross dan meyakinkan dia untuk berubah jadi Red Hulk supaya dia bisa ngelawan Hulk dan melindungi Amerika. Beberapa orang seperti Rick Jones, Betty Ross, dan Amadeus Cho juga jadi korban eksperimen mereka yang ditangkap dan dicuci otaknya untuk jadi monster gamma. Betty Ross jadi Red She-Hulk, Rick Jones jadi A-Bomb, dan Amadeus Cho jadi Hulk. So, ada kemungkinan di finale series ini kita bakal ngeliat She-Hulk battle sama monster gamma baru ciptaan intelijensia menggunakan darah She-Hulk. Tapi kayaknya bukan karakter seperti Red Hulk, Red She-Hulk, A-Bomb, dan Amadeus Cho yang bakal muncul di sini. Dimana karakter-karakter itu sebenarnya lebih cocok untuk muncul di event yang lebih besar, seperti World War Hulk. Atau seperti yang kita teorikan sebelumnya, Todd. Nih, karakter Todd mungkin adalah leader di balik kelompok intelijensia yang sepertinya bakal diubah menjadi monster gamma seperti Philip Stern di komik yang berubah menjadi Madman. Selain itu, Josh juga motoin Jen yang lagi tiduran telanjang yang sepertinya bakal jadi bahan untuk diposting di website intelijensia yang bakal menyemangati orang-orang buat mengincar She-Hulk untuk dibunuh. Episode ini ditutup dengan menunjukkan kita beberapa sketch baru di credit scene yang nunjukin gimana Elaguela belajar matador di sekolahnya, terus Jen yang ikut meditasi dan sauna bareng Blonsky dan pasien lainnya, dan Porcupine yang akhirnya nyuci kostumnya di laundry. Ya, at least episode ini masih mendingan dari episode sebelumnya ya. Dan gue tahu kalian masih nungguin kemunculan dari Matt Murdock, Daredevil di series ini, yang mudah-mudahan episode berikutnya lah ya bakal muncul. Karena ada clue juga nih di episode ini, dimana bakal ada acara gala untuk para pengacara atau lawyer, dimana Jen jadi nominasi Female Lawyer of the Year. Nah, di acara ini si Babang Mamat Murdoko, Daredevil, bakal datang juga sepertinya. Dan bakal jadi awal pertemuan antara Jen dan si Matt Murdock, dimana Jen dan Matt Murdock ini bakal temenan dalam untuk manusianya dan bakal teaming up sebagai superhero. Dimana kita lihat di trailer ada scene dimana si Matt Murdock ini menasehati si Jen tentang identitasnya juga. Nah, mudah-mudahan 2 episode terakhir ini full mereka teaming up lah ya, dibanding kita harus mendengarkan drama percintaannya Jen yang sudah semakin kesini semakin agak you know lah. Ya, we'll see seperti apa 2 episode selanjutnya. So, itu dia semua yang bisa kita bahas dari episode ini. Kalau mungkin ada hal-hal yang gue lewatin, please komen di kolom komentar di bawah guys. Atau kalian punya teori atau apapun itu, please tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. And thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram breakdown.universe, karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian. Until next time, keep exploring the multiverse.